Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 4 MDTA, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mata pelajaran fikih semester 1 ya, kelas 4 semester 1 bab 1 tentang haji. Yang mana pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rukun haji, wajib haji, perbedaan antara rukun haji dan wajib haji, serta sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Nah, oleh karena itu silahkan kalian persiapkan LKS MDTA-nya atau LKS beriman kelas 4 MDTA ya, dan juga tentunya buku tulis serta alat tulisnya. Oke. Next, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, kita akan membahas tentang rukun haji. Rukun haji ini ada berapa? Rukun haji ini ada 6. Ya, perhatikan. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ya. Ihram itu berniat mengerjakan haji. Jadi kalau ihram itu berniat sambil menggunakan baju ihram itu yang putih-putih ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua ada wukuf ya, wukuf atau berdiam diri, wukuf di padang Arafah. Nah, waktunya kapan? Waktunya yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah duhur atau ba'da duhur sampai pada fajar atau subuh 10 Dzulhijjah. Nah, jadi ini wukuf itu di padang Arafah waktunya ba'da duhur ya, atau duhur 9 Dzulhijjah sampai subuh 10 Dzulhijjah atau fajar ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tawaf. Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Kemudian ada juga sa'i. Nah, sa'i ini lari-lari kecil atau jalan santai antara Sofa, Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur minimal 3 helai rambut. Nah, kalau orang laki-laki itu yang bagus malah gundul ya, itu biasanya kalau haji itu. Kalau misalnya yang laki-laki itu kalau tahallul itu biasanya gundul ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib ini dikerjakan secara berurutan. Jadi ini harus urut ya, tidak boleh tahallul dulu baru ihram dulu, itu tidak boleh, itu tidak sah ya. Jadi harus urut dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i hingga tahallul. Kemudian selanjutnya yaitu adalah wajib haji. Wajib haji ini ada 6 ya. Wajib haji ini ada 6. Yang pertama sama ya tadi, ihram dari mikot. Nah, ini ada keterangan tambahannya. Ihram itu dari mikot. Nah, mikot itu apa? Mikot itu artinya batas waktu dan batas tempat untuk ihram. Jadi ketika akan mengenakan baju ihram itu ada waktu tertentunya dan ada tempat tertentunya. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang ya. Jadi ini yang pertama, wajibnya haji yaitu ihram dari mikot. Kemudian yang kedua adalah mabit. Nah, ini mabit atau bermalam di Musdalifah. Waktunya kapan? Waktunya itu setengah malam 10 Dzulhijjah.
Kemudian ada Jumratul Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 jumroh ya. Jumroh itu lempar jumroh ya yang menggunakan batu atau kerikil. Nah, 3 jumroh itu yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqobah pada hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat ada mabit. Mabit lagi ini bermalam di Mina. Kalau tadi bermalam di Musdalifah atau mabit di Musdalifah, kalau ini mabit atau bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Kemudian yang kelima ada tawaf wada. Tawaf wada ini dilakukan ketika setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Karena tawaf wada ini tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Kemudian yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan karena ihram. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan rukun haji dan wajib haji. Nah, ini perbedaannya. Kalau rukun haji ini, ya, rukun haji itu harus dikerjakan. Tapi bila tertinggal, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Jadi rukun haji ini sesuatu yang benar-benar harus dikerjakan, tidak boleh tertinggal sama sekali. Karena ketika tertinggal tidak bisa diganti dengan dam atau denda, alias hajinya itu benar-benar batal. Nah, kalau wajib haji ini juga sama, harus dikerjakan. Namun perbedaannya kalau wajib haji ini, kalau ada yang tertinggal, maka bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, kalau damnya atau dendanya sudah dilaksanakan, maka hajinya menjadi sah. Ya, nah ini perbedaan rukun haji dan wajib haji. Kalau wajib haji apabila tertinggal harus diganti dengan dam kalau ingin hajinya sah. Kalau rukun haji itu tidak bisa diganti dengan dam. Nah, jadi ingat ya bedanya rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun itu harus dilaksanakan, tidak boleh tertinggal karena tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib haji harus dikerjakan, namun bila tertinggal bisa diganti dengan dam dan nanti hajinya menjadi sah. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah sunnah-sunnah haji. Di antara sunnah haji yaitu mendahulukan amalia haji daripada umroh atau yang biasa disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad itu berarti haji terlebih dahulu, setelah melaksanakan haji baru melaksanakan umroh. Nah, kemudian ada mandi sebelum memakai pakaian ihram. Nah, mandinya itu dengan niat mandi ihram ya, mandi sebelum menggunakan pakaian ihram, niatnya untuk menggunakan pakaian ihram. Kemudian berpakaian putih waktu ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat dan memperbanyak bacaan talbiyah yang sering kalian dengar ketika ada pelaksanaan ibadah haji ya, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu, juga semua kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Kemudian ada juga tawaf kudum. Nah, tawaf kudum itu ketika baru memasuki kota Mekah, maka melaksanakan tawaf. Nah, itu namanya tawaf kudum. Kemudian berdoa ketika dalam keadaan wukuf, sa'i dan tawaf. Ya. Jadi ketika wukuf atau sa'i dan tawaf jangan diam saja, ya, tapi juga berdoa. Kemudian yang terakhir adalah meminum air zam-zam ketika selesai tawaf. Oke, next. Nah, anak-anak, untuk tugas kali ini yaitu kalian hafalkan rukun haji. Nah ini. Kalian hafalkan rukun haji yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib haji yaitu ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, Jumratul Aqobah 10 Dzulhijjah, Jumratul Ula Wusta Aqobah di hari tasyrik, mabit di Mina, tawaf wada, menjauhkan diri dari yang diharamkan. Nah ini dihafalkan dan kirim berupa voice note atau audio ke nomor WhatsApp Pak Basri. Oke, Pak Basri tunggu ya tugasnya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.